Hai Sobat Bawaslu Tojo Una-Una. Ada yang tahu nggak bagaimana cara menyelesaikan sengketa pemilu? Yuk pahami alurnya menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Apa penyebab terjadinya sengketa proses pemilu? Sengketa proses pemilu terjadi ketika peserta pemilu merasa dirugikan akibat keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Bagaimana jika ada calon atau peserta pemilu yang merasa dirugikan atas keputusan KPU? Calon peserta atau peserta pemilu yang merasa dirugikan atas keputusan yang diterbitkan oleh KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten Kota dapat mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Kota. Permohonan tersebut diajukan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten Kota. Berapa lama penyelesaian sengketa proses pemilu? Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan atau Bawaslu Kabupaten Kota memeriksa dan memutus sengketa proses pemilu paling lama 12 hari kerja sejak diterimanya permohonan. Apa saja tahap penyelesaian sengketa proses pemilu? Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan atau Bawaslu Kabupaten Kota melakukan penyelesaian sengketa proses pemilu melalui tahapan yaitu: pertama, menerima dan mengkaji permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu. Kedua, mempertimbangkan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui mediasi atau musyawarah mufakat. Jika dalam tahap mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dilanjutkan melalui tahap adjudikasi. Adjudikasi merupakan mekanisme penyelesaian perkara secara terbuka. Secara teknik sama halnya dengan persidangan di pengadilan, namun adjudikasi di Bawaslu bukan termasuk dalam penyelesaian sengketa secara litigasi atau penyelesaian pada lembaga peradilan, melainkan penyelesaian sengketa non-litigasi atau penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan. Majelis adjudikasi melaksanakan adjudikasi paling lama 1 hari terhitung sejak penetapan berita acara mediasi dengan hasil tidak menemukan kesepakatan bersama atau jika termohon tidak hadir setelah 2 kali berturut-turut dipanggil secara patut melalui surat panggilan. Majelis adjudikasi berasal dari anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Adapun jumlah majelis disesuaikan dengan jumlah anggota Bawaslu pada setiap tingkatannya. Agenda adjudikasi. Adjudikasi terdiri dari beberapa agenda pemeriksaan. Adapun agenda tersebut terdiri dari: pertama, pembacaan permohonan pemohon. Kedua, pembacaan jawaban termohon. Ketiga, pembacaan permohonan pihak terkait jika ada. Keempat, pemeriksaan alat bukti. Kelima, penyampaian kesimpulan pemohon, kesimpulan termohon, dan atau kesimpulan pihak terkait. Keenam, pembacaan putusan. Agenda adjudikasi dari pembacaan permohonan sampai penyampaian kesimpulan dapat dipimpin paling sedikit 1 orang majelis adjudikasi. Sedangkan untuk agenda pembacaan putusan dipimpin oleh majelis paling sedikit 2/3 dari jumlah anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi, dan anggota Bawaslu Kabupaten Kota. Putusan adjudikasi Bawaslu. Putusan Bawaslu bersifat final dan mengikat, kecuali terhadap keputusan tertentu yang dapat diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara (PT-UN). Putusan adjudikasi yang dapat diajukan upaya hukum kepada PT-UN adalah putusan yang berkaitan dengan: pertama, penetapan daftar calon tetap anggota legislatif baik tingkat pusat maupun daerah. Kedua, verifikasi partai politik peserta pemilu. Ketiga, penetapan pasangan calon. Apabila peserta pemilu tidak puas atas hasil adjudikasi Bawaslu yang berkaitan dengan keputusan yang disebutkan tadi, maka dapat mengajukan PT-UN. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi akun resmi media sosial kami untuk mendapatkan informasi seputar kepemiluan yang aktual dan akurat.